Syukur harus kita panjatkan selalu dalam kondisi apapun. Bisa jadi kondisi kesehatan kita tidak baik, bisa jadi kondisi ekonomi kita kurang baik. Meskipun kondisi tidak baik, kurang baik, tetapi syukur itu wajib. Karena rumus dalam Islam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur itu menambah nikmat. Sedangkan kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah meskipun sedikit, itu menambah azab, menambah siksa. Maka mustahil ayyuhal hadirun as'adakumullah, jika kita ingin tambah nikmat kita namun kita susah syukurnya. Alhamdulillah, setiap Jumat minimal kita diingatkan secara rame-rame, bareng-bareng, berjamaah akan pentingnya syukur sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Beberapa hari lagi kita menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kewajiban puasa tidak bisa ditolerir. Bagi orang beriman, logika keimanan di atas logika logis kemanusiaan. Mungkin orang-orang yang tak beriman perlu menunggu puluhan tahun untuk ikutan berpuasa. Bisa jadi mereka masih menunggu Yoshinori Ohsumi mendapatkan hadiah Nobel terkait dengan puasa di tahun 2016, bahwa orang yang berpuasa menghasilkan di dalam sel-sel tubuhnya sebuah protein yang seperti sapu bisa membersihkan sel-sel mati, yang sel-sel mati tersebut bisa disebabkan virus dan bakteri. Namun bagi orang beriman, hal itu tidak mempengaruhi, hanya sebagai hiburan saja. Karena hakikat perintah puasa wajib hukumnya sejak 15 abad silam kurang lebihnya, ketika Islam disampaikan, ketika puasa diwajibkan, ketika baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan, bukan karena kesehatan tapi karena ketakwaan yang kita inginkan. Kenapa ayyuhal hadirun? Kesehatan ternyata faktanya tidak selalu lurus dengan kebahagiaan, terutama kesehatan jasmania. Tetapi ketakwaan ayyuhal hadirun selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan itu sendiri. Semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita bisa berbahagia dalam kondisi suka maupun duka. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat selalu diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa setiap tahun 1 bulan penuh, bulan Ramadan, diperintahkan kita untuk berpuasa. Bukan karena ingin sehat versi kedokteran semata, karena itu hanya efek, tetapi kita ingin mematuhi perintah Allah dan kemudian Allah memberikan gelar terbaik dalam kehidupan kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayo hadirun asadakumullah. Siang ini khatib mengajak kita semua untuk mempersiapkan Ramadan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita tidak tahu ayyuhal hadirun asadakumullah, sampai berapa Ramadan ke depan yang Allah jatahkan untuk hidup kita.
Ada keluarga kita, saudara kita, teman sejawat kita, mungkin guru kita, murid kita bahkan mungkin, yang kemudian tidak bisa menikmati Ramadan ini beberapa hari lagi. Masya Allah. Maka Ramadan itu wajib kita syukuri pula sebagai nikmat yang kelak kemudian hari kita tidak akan merasakannya. Manakala malaikat maut menjemput kita, mendatangi kita, dan kita tidak tahu kapan itu masanya, di mana tempatnya, dalam kondisi apa ketika itu kita. Oleh karenanya ayyuhal hadirun, jangan pernah putus untuk berdoa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Ada dua hal yang khatib tawarkan untuk menyambut Ramadan beberapa hari ke depan. Yang pertama, ayyuhal hadirun, kita lakukan mencatat doa. Yang selama ini kita tidak begitu perhatian dengan doa. Cukup dengan Robbana Atina, cukup dengan Robbana Hablana, cukup dengan Robbi Firli. Tidak cukup. Semakin banyak kita berdoa, itu semakin baik. Kita perlu catat doa-doa spesial. Sebagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian melakukan sebuah tadayun, sebuah transaksi dengan siapapun yang kalian tidak tahu bagaimana hasilnya di masa yang akan datang, faktubu, catatlah. Hadirin asalakumullah, kita bisa catat di kertas, bisa mungkin kita juga ketik, bisa kita tulis di handphone kita, doa-doa spesial. Dan harus berbeda dengan yang namanya permintaan. Karena dalam Al-Quran Allah sampaikan tidak semua permintaan manusia dikabulkan Allah. Tapi ketika Allah bicara tentang doa, ud'auni astajib lakum, berdoalah, pasti aku kabulkan doamu. Apa gerangan bedanya permintaan dengan doa? Kalau kita kaji, maka permintaan ini bisa saja bukan kepada Allah, kepada manusia, kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga. Tetapi yang namanya doa spesial, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berikan kabar, kalau kalian berdoa, maka yang perlu kita yakini, semua doa-doa kita dikabulkan Allah dengan beberapa kriteria. Pertama, bisa jadi doa itu cash and carry, persis seperti harapan kita. Kedua, bisa jadi ditunda, beberapa waktu lagi akan dikabulkan. Ketiga, bisa jadi diganti yang lebih baik. Keempat, bisa jadi pengabulannya di surga. Jadi tidak ada ruginya ayyuhal hadirun asadakumullah ketika kita berdoa. Catat doa-doa spesial kita. Bahkan setiap Ramadan jadikan momen muhasabah pencatatan doa. Bisa juga ditambah dengan awal Muharram, tahun baru Hijriah. Bisa juga disempurnakan dengan awal Masehi, tahun baru Masehi. Kita bisa manfaatkan untuk mencatat doa. Kenapa? Kalau kita mau kaji lebih banyak, maka masalah catat mencatat itu dibuktikan dalam penelitian terkini di Amerika. Sudah beberapa puluh tahun yang silam. Masya Allah. Sedangkan baginda Nabi, Al-Quran sudah berabad lamanya sudah mengajarkan pentingnya mencatat tadayun, termasuk doa. Bisa jadi dalam keluarga kita ada yang belum rutin sholat 5 waktunya. Kalau subuh sulit dibangunin. Bisa jadi di keluarga kita ada yang belum sabar menyikapi persoalan. Suaranya sering keras,
sampai mungkin menyinggung perasaan. Bisa jadi di keluarga kita seperti kurang, ekonominya susah. Maka catat itu ayyuhal hadirin asadakumullah. Bisa jadi di keluarga kita semuanya tercukupi, mau apapun kita bisa beli, tapi seperti tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hati. Catat itu, kita catat di lembar kertas, kemudian kita panjatkan doa-doa itu kepada Allah. Itu ibarat proposal dalam kehidupan kita, ayyuhal hadirin asadakumullah. Coba lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan di antara dua Umar untuk masuk Islam, maka Rasul berdoa, ya Allah, buka hati, jadikan Islam di antara dua Umar yang selalu menentangku. Kemudian Allah bukakan hati Umar bin Khattab menjadi pengikut Rasulullah. Lihat Rasulullah ketika di Taif dilempari, dicaci maki, apa doa Rasulullah? Ya Allah, buka pintu hati orang-orang Taif agar percaya beriman kepadamu dan kepadaku, serta menjadi orang-orang yang soleh pengikutku. Alhamdulillah, dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai ayyuhal hadirun kita kemudian mengatakan itu kan nabi yang tidak ada dosa, jadi doanya dikabulkan. Maka ini pernyataan yang salah dan menyesatkan. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena Allah sampaikan Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apapun yang dilakukan Nabi selain terkait dengan wahyu, maka itu bisa kita ikuti. Mungkin kualitasnya berbeda, tapi kuantitasnya bisa kita ikuti. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Yang pertama, kenapa selama ini doa-doa kita kadang kurang terkabul? Perasaan kita begitu. Maka kita bisa mengevaluasi. Coba kita cek, mungkin maksiat kita banyak. Maksiat kita sudah sangat berkurang. Mungkin niat kita kurang lurus. Niat kita sudah lurus, mungkin kita jarang mendoakan orang lain dan kita hanya fokus mendoakan diri kita dan keluarga kita sendiri. Bagaimana cara mendoakan orang lain? Gampang. Setiap kita lihat orang, doakan kebaikan untuk dia, meskipun kita tidak kenal. Kenapa? Ini cara yang jitu agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Baginda Nabi menyampaikan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Manakala seorang mukmin, ya, tidak ada seorang mukmin, seorang muslim yang mendoakan orang lain dan orang lain yang didoakan itu nggak tahu bahwa dia sedang didoakan, illa qalal malaku walaka bimithlin, kecuali datanglah seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau juga dapat bagian yang sama. Masya Allah. Jadi ternyata ini rahasianya. Nabi sudah kasih rahasia. Kalau kita berdoa, doa kita mungkin agak sulit karena banyak kita dosa, maka doakan orang lain sebanyak mungkin. Di dalam hati kita Allah tahu, tidak perlu diucap pun Allah tahu. Perbanyak doa di dalam hati kita untuk orang-orang yang kita indra, bahkan orang-orang yang kita pikirkan. Doakan kebaikan untuk mereka, dan itu akan kembali bukan hanya untuk beliau-beliau, tapi juga untuk kita. Hadirin asyadukumullah. Yang kedua, khatib menawarkan agar ada evaluasi Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan beberapa hari ke depan ini sama saja dengan Ramadan tahun-tahun lalu, tidak ada beda. Harus kita seriusi pemanfaatannya dengan baik. Salah satunya dengan melihat ibadah-ibadah kita. Kalau kita hanya taraweh kurang, coba Ramadan ini kita niatkan untuk menambah ibadah-ibadah itu setelah taraweh dengan apa? Dengan sholat taubat misalnya 2 rakaat. Hadis Nabi, sunnah Nabi dikabarkan kepada kita, bagi orang-orang yang berdosa ataupun ya, merasa baru melakukan dosa atau banyak dosa yang kita miliki, maka segera sholat 2 rakaat sholat taubat. Kemudian sholat tasbih. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah menyampaikan sholat tasbih itu caranya seperti ini, seperti ini. Panjang, nanti bisa cari di internet. Kalau nggak tahu bisa WA dosen agamanya.
Ya, bisa tanya ustadz, bisa cari literatur banyak sekali bagaimana kaifiyah tata cara sholat tasbih. Baginda Nabi menyatakan sholat tasbih lakukan setiap hari kalau kamu mampu, setiap malam kalau kamu mampu. Kalau tidak, sepekan sekali di hari Jumat. Kalau tidak, sebulan sekali. Kalau nggak mampu juga, setahun sekali. Kalau nggak mampu juga, seumur hidupmu sekali. Itu artinya tasbih penting. Yang ketiga, ayolah hadirun, setelah tobat, tasbih, sholat hajat, minta kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan besok ya, mulai dari hari ini pun tidak apa-apa. Kalau ada masalah segera ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Jangan buru-buru ambil handphone, cari, googling, enggak. Ambil wudhu dulu, sholat, namanya sholat hajat. Hadirin asadakumullah, sekiranya semoga Ramadan depan bisa menjadi lebih baik bagi kita semua, dan kita husnul khatimah. Kita doakan bukan hanya diri kita dan keluarga kita, tapi orang-orang di sekitar kita, siapapun juga. Karena itu hakikatnya adalah menjadikan sebab malaikat mendoakan kita, sedang doa malaikat tidak terhalang. Barakallah li walakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu was-samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alhamdulillahilladzi mukawwirul laila 'alan nahar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayyuhal hadirun asadakumullah, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah sehatkan lahir batin kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan tekad dan langkah kita untuk membuat program-program baru di Ramadan depan ini. Kita berdoa kepada Allah untuk bertekad mendoakan pula diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kanan kiri kita, orang-orang yang kita ingat, orang-orang yang kita indra. Tidak selalu dia baik, justru orang-orang yang mungkin sedang diuji dengan kemaksiatan, sedang diuji dengan kerusakan mental, maka menjadi doa pula bagi kita untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbana tammim bil khair. Sahil umurana ya Allah, nawir qulubana ya Allah, taqabbal hawaijana ya Allah. Rabbana srif anna adzaba jahannam, inna adzaba kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna Ramadana wa balighna Ramadana ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin.